wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita curahkan, kita haturkan pada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma. Alhamdulillah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita masih dipertemukan pada puasa Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat, meskipun kita masih memerangi wabah COVID-19 ya. Ibu harap itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak semangat dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita ambil hikmahnya, kita menjadi lebih fokus lagi untuk menjalankan ibadah puasa ini, lebih banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di rumah ya. Kita lebih bisa memperbanyak bacaan Al-Quran kita, tadarusan di rumah, dan semoga kita menjadi pemenang pada Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini ibu ingin mengajak kalian semua untuk belajar bersama dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW yang diludahi oleh orang Yahudi, tapi beliau selalu sabar dan tidak pernah membalas sekalipun ya. Singkat cerita, orang kafir Quraisy itu sangat membenci Rasulullah SAW karena Rasul menegakkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam. Nah, singkat cerita, orang kafir Quraisy ini menyuruh orang Yahudi untuk menyakiti beliau. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ini lewat di dekat rumah orang Yahudi ini untuk pergi ke Ka'bah dan pulang dari Ka'bah, beliau itu selalu diludahi wajahnya oleh orang Yahudi tersebut. Begitu terus setiap hari, setiap beliau lewat itu selalu wajahnya diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau tetap sabar ya, tidak membalas sedikit pun. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW pulang dari Ka'bah, dan lewat di dekat rumah orang Yahudi tersebut, beliau itu terheran dan mencari kemana orang yang selalu meludahiku. Kenapa hari ini beliau tidak meludahiku lagi, gitu ya. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada tetangga dan mendapatkan jawaban bahwa si Yahudi ini sedang sakit. Nah, setelah itu apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad itu pergi ke rumahnya dan mencari makanan apa yang dapat dibawa ke rumah orang Yahudi tersebut. Ya. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, Rasul mengetuk pintu dan memberikan salam. Lalu si Yahudi tersebut bertanya, "Siapakah itu?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Muhammad." Lalu Yahudi bertanya lagi, "Muhammad siapa?" Nabi menjawab, "Muhammad Rasulullah." Lalu si Yahudi ini terheran dan ingin membuka pintu tersebut. Setelah pintu itu dibuka, si Yahudi tercengang bahwa yang di hadapannya itu adalah Rasulullah SAW, orang yang setiap hari dia ludahi wajahnya. Lalu dia bertanya, "Muhammad, kenapa engkau datang kemari?" Ya, "Kenapa engkau datang kemari?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku dengar engkau sakit. Sebagai saudara, ini adalah kewajibanku untuk menjenguk saudaraku yang sedang sakit." Lalu si orang Yahudi ini
terbengong gitu ya, kaget gitu ya. Masya Allah, kenapa orang yang setiap hari aku ludahi wajahnya itu mau menjenguknya ya. Lalu dia berkata, engkau adalah orang pertama kali yang menjengukku ketika aku sakit gitu. Masya Allah. Lalu setelah itu diriwayatkan bahwa orang Yahudi tersebut masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Diambil dari suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Ini juga ada kisahnya Hasan al-Basri ya. Hasan al-Basri ini adalah seorang cendekiawan muslim ya. Beliau walaupun seorang cendekiawan muslim tetapi hidupnya sangat sederhana sekali. Beliau tinggal di rumah susun atau kita bisa disebut di sini rusunawa ya. Rumahnya bertingkat-tingkat, sempit ya, kecil. Nah, beliau tinggal di situ dan di atas rumah beliau itu adalah rumahnya non muslim ya. Rumahnya non muslim. Pada suatu hari Hasan al-Basri ini mendapati bahwa rumahnya itu terjadi kebocoran. Nah, kebocoran ini berasal dari kamar mandi si non-muslim tersebut. Ya, otomatis kalau kebocoran dari kamar mandi itu adalah termasuk najis ya. Tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau menadahinya dengan ember. Setelah ember itu penuh, beliau buang. Lalu percikan di lantai itu beliau bersihkan hingga bersih ya. Setiap hari yang beliau lakukan itu seperti itu. Masya Allah ya, jika kita itu udah bagaimana, mungkin kita sudah marah-marah kepada tetangga kita ya. Itulah yang dilakukan oleh Hasan al-Basri. Suatu hari Hasan al-Basri ini mengalami sakit. Nah, si non muslim ini berkunjung ke rumah Hasan al-Basri untuk menjenguk beliau. Lalu si non muslim ini terkaget melihat ada kebocoran di rumah beliau dan beliau sadar si non muslim ini sadar bahwa kebocoran yang ada di rumah Hasan al-Basri ini adalah berasal dari kamar mandi si non muslim tersebut. Lalu si non muslim tersebut bertanya kepada Hasan al-Basri, "Ya Imam, sejak kapankah kebocoran di rumahmu ini?" Tuh. Apa yang dijawab oleh Hasan al-Basri? Dia hanya melontarkan senyuman. Coba bayangkan ya, jika kita pasti sudah ngomel-ngomel, sudah marah-marah, mungkin kita sudah melabrak tetangga kita ya. Lalu si non muslim ini bertanya kembali, "Ya Imam, tolong katakan, sejak mulai kapan kebocoran ini terjadi?" Ya, karena didesak terus pertanyaan oleh si non muslim tersebut, Hasan al-Basri akhirnya menjawab, "Sejak 20 tahun yang lalu." Masya Allah, coba bayangkan, sejak 20 tahun yang lalu beliau dengan sabar ya, dengan telaten beliau membersihkan setiap kebocoran atau najis yang ada di dalam kamar beliau. Beliau buang ketika embernya penuh, beliau bersihkan lantainya dengan sabar. Masya Allah. Sontak saat itu si non muslim bertanya, "Ya Imam, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak bilang padaku?" Tuh. Lalu Imam Hasan al-Basri menjawab, "Karena aku taat pada perintah nabiku, Rasulku, panutanku, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kita harus memuliakan tetangga." Ya, itu ada hadisnya ya, bahwa kita ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memuliakan tetangga kita. Nah, sontak setelah itu si non muslim itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa keburukan orang lain yang dilakukan kepada kita itu tidak harus dibalas dengan keburukan ya. Dari kisah Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan
memberikan contoh suri tauladan yang baik, bahwa keburukan yang dilakukan oleh orang lain kita harus membalasnya dengan kebaikan, dan insya Allah semuanya akan berakhir dengan bahagia ya. Mungkin itu saja dari saya. Itu adalah pesan untuk saya pribadi dan kita belajar bersama. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jika lebihnya itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, jika kurangnya itu adalah dari saya pribadi sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.